Nabi Sith adalah anak Nabi Adam yang diwasiatkan untuk menjaga nur Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil. Tepatnya 235 tahun usai Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Seperti halnya dengan asal-usul Semar, misalnya, dia adalah ayah Siwa bahkan cucu Sang Hyang Ismaya. Semar diakui sebagai saudara dari Pandawa termuda, yaitu Punggawa Sahadewa. Semar mungkin salah satu karakter tertua yang terdapat pada mitologi Nusantara. Karakter ini konon tidak diturunkan dalam mitologi Hindu, melainkan Semar menjadi terkenal dalam pertunjukan wayang, terutama wayang kulit di Pulau Jawa dan Bali. Semar menjadi tokoh wayang yang diciptakan langsung oleh Sunan Kalijaga. Dalam pewayangan, tokoh ini merupakan pemimpin dari para punakawan yang berjiwa adil, meski buruk rupa. Semar dikenal sebagai tokoh wayang yang luar biasa. Dirinya beserta anak-anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong dalam setiap lakonnya, kerap menyajikan pertunjukan yang menghibur dengan pesan moral yang bermanfaat. Ketika Islam menyebar di Indonesia, asal-usul Semar seketika dikaitkan dengan Nabi Sith sebagai keturunan Nabi Adam sebagai manusia pertama kali di dunia. Benarkah Semar keturunan langsung dari Nabi Adam? Sekilas tentang filosofi Nabi Sith yang dikenal sebagai tokoh Semar. Beliau adalah anak Adam, dari keturunan atau anak tunggal Nabi Adam. Karena anak Nabi Adam yang lainnya kembar semuanya, beliau itulah yang disebut-sebut sebagai Kiai Semar, alias Nabi Sith, yaitu putra Nabi Adam yang kondang kearifannya, dan paling kuat tirakatnya. Yang mana menjadi cikal bakalnya filosofi Jawa, yang berbudi pekerti, dikenal sebagai tokoh makrifat yang paling tua pada zamannya. Generasi dari Nabi Adam inilah yang paling disayang oleh ayahandanya, sebab Nabi Sith patuh dan sangat rajin ibadahnya. Nabi Sith juga termasuk gurunya Nabi Idris yang pertama kali mengajarkan tentang tata cara membaca dan menulis, kemudian ilmu falak, dan bagaimana cara dalam menjinakkan kuda maupun yang lainnya. Nabi Sith telah menerima 50 syohifah. Makna Sith adalah pemberian langsung dari Allah. Sith itu putra Nabi Adam, yang paling tampan di antara putra-putranya, paling bagus. Dan dia yang paling tekun, dan paling mirip dengan bapaknya, dan serta paling disayangi karena ketekunannya. Allah juga menurunkan 30 syohifah kepada Nabi Idris. Nabi Idris adalah termasuk deretan 25 nama-nama Nabi yang wajib diketahui dan dipercayai. Beliau terkenal seorang Nabi yang paling cerdas, paling pandai, dan pintar. Sehingga beliaulah yang mula-mula pandai dalam menulis menggunakan alat pena. Nabi Idris adalah nabi pertama yang menjadi penduduk langit, dan telah mempusakai surga. Yang mana beliau pada zamannya itu seharusnya masih hidup di dunia fana ini sebagai penduduk bumi, namun tidak lagi berada di alam fana ini. Nabi Sith adalah penerus dari Nabi Adam yang diberikan wasiat oleh ayahnya untuk senantiasa melakukan ibadah pada waktu siang dan malam hari. Dalam kitab Al-Kamil fi at-Tarikh, Juz 1, halaman 17, Ibnul Atsir menyebutkan, bahwa Sith senantiasa melakukan haji dan umroh hingga ajal menjemputnya, dan beliau juga mengumpulkan lembaran-lembaran yang diturunkan kepadanya, dan juga kepada Adam, lalu mengamalkan isinya. Di samping itu, beliau itu pun telah membangun Ka'bah dengan batu dan tanah. Ada sebuah riwayat yang mengatakan, bahwa Nabi Sith berusia 712 tahun, sementara riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi Sith berusia sekitar 1402 tahun. Sementara riwayat lain mengungkapkan, bahwa Nabi Sith hidup selama kurang lebih 912 tahun, dan meninggal pada usia 1042 tahun. Kemudian di kalangan spiritual tanah Jawa, tokoh wayang Semar ini ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, melainkan lebih bersifat pada mitologi dan simbolis tentang keesaan, yaitu suatu lambang dari pengejawantahan ekspresi, persepsi, dan pengertian tentang ilahi, yang menunjukkan pada konsepsi spiritual. Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat, bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah pada dasarnya adalah religius dan berketuhanan yang Maha Esa. Asal-usul tokoh Semar. Dalam naskah Purwakanda, dikisahkan bahwa Sang Hyang Tunggal memiliki 4 orang putra, bernama Sang Hyang Batara Puguh,
Sang Hyang Batara Punggung, Sang Hyang Batara Manan, dan Sang Hyang Batara Samba. Ketika suatu hari terdengar kabar bahwa tahta kahyangan akan diwariskan kepada Samba. Hal ini membuat ketiga kakaknya merasa iri. Samba pun akhirnya diculik dan disiksa hendak dibunuh. Namun, perbuatan tersebut diketahui oleh ayah mereka. Sang Hyang Tunggal pun mengutuk ketiga putranya tersebut menjadi buruk rupa. Puguh berganti nama menjadi Togok Tejo Mantri, sedangkan Punggung menjadi Semar. Keduanya pun diturunkan ke dunia sebagai pengasuh keturunan Samba, yang kemudian bergelar Batara Guru. Sementara itu, Manan mendapat pengampunan karena dirinya hanya ikut-ikutan saja. Manan kemudian bergelar Batara Narada, atau Resi Kaneka Putra, dan diangkat sebagai penasihat Batara Guru. Dalam riwayat lain dijelaskan, bahwa telur tersebut menetas menjadi langit, bumi dan cahaya atau teja. Sehingga dikatakan bahwa Semar adalah tokoh dominan sebagai sosok pelindung bumi. Kemudian dalam cerita Semar Gugat, terjadi perselisihan antara Batara Guru yang menyamar menjadi Resi Wisuna dengan Semar. Di mana Batara Guru kehilangan nalarnya karena rasa kasih sayang terhadap anaknya yaitu Batara Kala. Semar mengalami perang tanding dengan Resi Wisuna yang tidak lain adalah Batara Guru atau adiknya sendiri. Di mana Semar terkena senjata Trisara, sehingga menyebabkan Semar gugat ke Sang Hyang Wenang. Semar dalam tokoh wayang memiliki arti yaitu samar. Kata samar, atau samaran, dan sebuah analogi, atau bisa juga kita artikan sebagai simbol. Yaitu simbol yang memiliki makna dan maksud tertentu. Semar adalah tokoh yang sangat bijak, dalam banyak sumber disebutkan beberapa ciri-ciri tubuhnya. 1. Tubuhnya bulat sempurna seperti bumi yang dapat kita artikan memiliki sifat memelihara, rendah hati dan sebagainya. 2. Tangan kanannya mengacung ke atas, yang dapat kita artikan sebagai berketuhanan yang Maha Esa yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran. 3. Tangan kirinya disembunyikan di belakang, yang artinya memelihara amanah, menjaga alam dari fitnah, dan semua bagian dari misi seorang mukmin. Ciri-ciri sosok Semar. Semar berkunjung seperti kanak-kanak, namun juga berwajah sangat tua. Semar tertawanya selalu diakhiri nada tangisan. Semar berwajah mata menangis, namun mulutnya tertawa. Semar berprofil berdiri sekaligus jongkok. Semar tidak pernah menyuruh, namun memberikan konsekuensi atas nasihatnya. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya manifestasi wujud tokoh dalam dunia wayang yaitu Semar. Bahkan dikenal jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha dan agama Islam mulia raya di tanah Jawa. Dari tokoh Semar, wayang ini akan dapat dikupas, dimengerti, dan dihayati sampai di mana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa. Semar memiliki sifat makna, pralambang ilmu gaib, kasampurnaning pati. Bojo sira erse mardika mardikan, ajwa samar sumingkiring durka murkan mardika, yang artinya, merdekanya jiwa dan sukma. Maksudnya dalam keadaan merdeka tidak dijajah oleh hawa nafsu, dan keduniawian, agar di dalam menuju kematian sempurna tidak ternodai oleh dosa. Manusia Jawa yang sejati itu di dalam membersihkan jiwa, ora kebanda ing kadonyan, ora samar marang bisane sirna durka murkamu. Artinya, dalam menguji budi pekerti secara sungguh-sungguh, maka akan dapat mengendalikan, dan mengarahkan hawa nafsu menjadi suatu kekuatan menuju kesempurnaan hidup. Entah kenapa dalam cerita pewayangan, Sang Resi Abioso dan berikut ayahnya, kakeknya, juga anak-anaknya sampai cucu-cucunya ke semua keturunannya itu memanggilnya Kakang. Kemudian silsilah Semar dalam Bagan Adam dan Hawa. Dalam buku Bagan Rundayan Tapel, Adam dan Hawa yang kebetulan saya dapatkan silsilahnya, yang berbeda dengan versi Jawa, sebagai berikut. 1. Nabi Sid, atau Eyang, atau Hyang, atau Semar. 2. Nabi Sid atau Sang Hyang Sita, dan Dewi Delajah, kemudian Said Anwar, atau Sang Hyang Nurrasa yang merundakan keturunan di Asia. 3. Nabi Sid atau Sang Hyang Sita, dan Siti Hunun. Kemudian Sayyidina Anwas yang merundakan keturunan di Barat dan para Nabi dan Rasul di tanah Arab. Namun faktanya, Nabi dan Rasul tidak hanya di tanah Arab saja, dalam hadis disebutkan banyak sekali. Rasulullah bersabda, dari Abu Dzar berkata,
Aku masuk ke masjid di mana beliau di sana, maka aku bertanya kepada Nabi, berapakah jumlah Nabi semuanya? Nabi menjawab, semuanya ada 124.000 Nabi. Dan berapakah jumlah Rasul? Beliau menjawab, 313 Rasul. Hadis riwayat Hakim, Al-Baihaqi. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab.